Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, masih ingatkah sahabat semuanya ketika Imam Ghazali atau Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau dalam hikayatnya mendapat maghfirah Allah ketika ada rasa sayang terhadap seekor lalat. Silakan dicatat datanya, yaitu di kitab Sulabut Taufik halaman 86. Di situ ada hukian. Saya akan catat nanti, bisa dilihat di layar kaca oleh sahabat santri sambil saya keluarkan pemikiran saya, dan silakan bisa dilogoh atau dibaca. Tentunya di sini akan saya jelaskan yang semoga ini menjadi pencerahan untuk semuanya. Kita sudah pada tahu, sudah pada maklum bahwa di antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang populer di bidang filsafat, tentunya filsafat Islam, bahkan populer di bidang tasawuf, adalah Imam Ghazali, Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali, dengan berbagai karangan-karangan beliau yang diantaranya itu kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba mengomentari dan semoga menjadi pencerahan untuk semuanya. Kita sudah pada tahu bahwa Imam Ghazali itu shaimun bin nahar qaimun bil layl. Siangnya dipakai untuk berpuasa, malamnya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali sangat ahli dalam mengatur waktu. Diatur pola waktu, tentunya pola makan dan lain sebagainya. Artinya semua waktu, tidak ada waktu yang nganggur, tidak ada waktu yang dipakai untuk poya-poya, untuk ghaflah, untuk lupa kepada Allah. Semuanya dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau memaparkan, "Ilam anna awamirallahi ta'ala faraidu wan nawafil." Secara tidak langsung beliau sangat paham bahwa semua waktu itu harus pakai untuk ibadah yang isinya yaitu wajib dan sunnah. Karena perintah Allah secara garis besar itu dua. Pertama itu faraidu, kewajiban-kewajiban. Yang kedua wan nawafilu, yaitu sunnah. Nah, dalam kesempatan ini silakan dicatat, ini hikayatnya. Ternyata fakta berbicara, data berbicara. Imam Ghazali mendapat maghfirah Allah, mendapatkan ampunan dari Allah itu dengan sebab beliau menyayangi seekor lalat yang hinggap di kolamnya. Alat untuk menulis mangsinya itu diminum oleh lalat tersebut, dan beliau biarkan karena rasa sayangnya itu. Dan dengan sebab itu Imam Ghazali mendapat maghfirah, ampunan, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, meskipun hanya sekedar kita menyayangi hewan-hewan kecil. Umpamanya ada semut yang akan hanyut ke dalam air, kita selamatkan. Termasuk ada seekor burung pipit umpamanya kelaparan, dengan sayangnya kita, karena itu juga makhluk Allah, kita beri makan sampai segar kembali, sampai kuat kembali, sampai terbang kembali. Itu juga bisa jadi sebab kita mendapat maghfirah Allah, mendapat kasih sayang Allah. Seperti Imam Ghazali mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah dengan sebab ada rasa sayang ketika seekor lalat hinggap di kolamnya dengan meminum mangsi. Jangan menyepelekan hal-hal kecil, tetapi jangan pula kita beranggapan bahwa tidak usah ibadah, yang penting rahmat Allah. Tidak seperti itu. Justru
dengan sebab kita taat, kita ibadah, kita takwa, kita beribadah kepada Allah, kita belajar, kita melaksanakan instruksi-instruksi Allah, fardu-fardunya dari Allah, wajib-wajibnya dari Allah, sunatnya dari Allah. Semoga menjadi sebab mendapatkan rahmat Allah. Karena taat itu, takwa itu, ibadah itu mengundang rahmat Allah. Jadi kita harus berpikir logis dan berpikir jernih dan pakai akal sehat kita. Kalau memang kita ingin disayang Allah, kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita intan surullah yansurukum, tolong agama Allah, kita tolong hukum Allah, kita ramaikan syiar agama Allah. Terutama sekarang kita di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan laksanakan instruksi-instruksi Allah supaya kita mendapat kasih sayang Allah. Seperti Imam Ghazali dengan ibadahnya yang luar biasa, tetapi ternyata beliau mendapatkan sesuatu yang istimewa dengan, kalau kita melihat itu hal sepele, yaitu ada rasa sayang terhadap seekor lalat yang ingin minum. Ternyata mangsinya dari kolam tersebut dibiarkan oleh beliau karena ada rasa sayang terhadap lalat tersebut. Dengan sebab rasa sayang tersebut, Allah menyayangi Imam Ghazali. Imam Ghazali mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat santri, silakan dicatat ini datanya. Di antaranya ada dalam kitab Sulabut Taufik halaman 86. Di sini dijelaskan ada hukiyah, silakan dilugoh, silakan dimutolaah. Dan saya sudah menjelaskan tadi meskipun sedikit, yang pada intinya kita jangan menyepelekan hal-hal kecil. Justru bisa saja dengan sebab hal yang kecil tersebut itu menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan dari dunia sampai menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mulai dari sekarang, jangan ada waktu yang tidak dipakai untuk ibadah kepada Allah. Semuanya pakai ibadah, pakai taat, pakai mengabdi, pakai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu amal yang mana, sholat yang mana, puasa yang mana, pengajian yang mana, kita taklim yang mana, kita mengajarkan kepada santri waktu yang mana, ibadah di masjid yang mana, ibadah di luar masjid yang mana, di pasar waktu yang mana. Kita tidak tahu yang menjadi sebab kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi sebab husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sahabat santri, kita jangan menyepelekan hal kecil, laksanakan kebaikan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar dari sekarang. Karena kita tidak tahu entah waktu yang mana, entah kapan, entah ibadah yang mana yang menjadi sebab kita selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dilihat di channel-channel YouTube yang lainnya tentang kisah Imam Ghazali, hikayat Imam Ghazali dengan yang berhubungan dengan masalah ini. Tentunya saya ini hanya tambahan, tetapi Masya Allah, Tabarakallah, Imam Ghazali begitu hebat ibadahnya, begitu hebat keilmuannya. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Imam Ghazali. Tapi ternyata Imam Ghazali itu mendapat maghfirah dan rahmat Allah, di antaranya sebab membiarkan seekor lalat hinggap di kolamnya, yang meminum mangsi dari kolam tersebut karena ada rasa sayang terhadap lalat tersebut. Akhirnya Imam Ghazali mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan waktu kita itu tidak dipakai ibadah. Pakai ibadah, semuanya pakai ibadah. Meskipun sulit, meskipun rumit, meskipun kita ada rasa malas, tetapi kita kohron, kita paksakan. Kita insya Allah dengan membiasakan, ala bisa karena biasa, insya Allah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kita
butuh terhadap maghfirah dan rahmat Allah, maka semua itu maghfirah, rahmat, hidayah, taufik, nusratullah, aunullah, ghufranullah harus dijemput dengan ibadah kita, dengan taat kita, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, semoga hikayat dari Imam Ghazali ini yang dimuat dalam kitab Sudah Mutaufik di antaranya di halaman 86, semoga menjadi bahan renungan untuk kita untuk lebih baik ke depannya, dan kita bisa mengoptimalkan waktu untuk keselamatan dan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Usalti, sekian statement Mang Nurdin sekarang ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.